Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saja sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Hidayah Rahmawati, bisa dipanggil dengan Bu Ayu. Pagi ini kita akan belajar materi tema 8 subtema 1, yaitu tentang siklus air. Kalian tahu apa itu siklus air? Jadi siklus itu artinya perputaran. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, apakah air di bumi ini dapat habis? Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari tentang tahap-tahap pada siklus air. Jadi, tahapan siklus air itu ada 5 tahap. Yang pertama disebut sebagai evaporasi. Yang kedua disebut tahap transpirasi. Yang ketiga adalah tahap kondensasi. Sedangkan yang keempat disebut tahap presipitasi. Dan yang terakhir adalah tahap infiltrasi. Sekarang mari kita bahas satu persatu tahap-tahap dari siklus air. Tahap yang pertama tadi adalah tahap evaporasi. Evaporasi artinya penguapan air-air yang ada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, rawa, dan sebagainya. Di sini yang Ibu gambarkan dan Ibu contohkan adalah air laut. Air laut jika terkena sinar matahari, maka dia akan mengalami penguapan. Penguapan oleh air laut ini disebut tahap evaporasi. Kemudian tahap yang kedua disebut tahap transpirasi. Transpirasi artinya penguapan oleh tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu, tumbuhan itu mengeluarkan air berupa peristiwa pengembunan di pagi hari. Nah, air yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu jika terkena sinar matahari, dia juga akan menguap. Kemudian, hasil penguapan dari evaporasi dan transpirasi ini akan naik dan berkumpul membentuk awan. Ini disebut tahap kondensasi atau berkumpulnya uap air membentuk awan. Uap air yang terkumpul di awan lama-lama semakin banyak. Kemudian jika awannya sudah tidak mampu menampung lagi, dia semakin berwarna gelap yang sering kita sebut sebagai mendung. Kalau sudah tidak mampu menampung uap air lagi, dia akan turun menjadi hujan. Tahap ini disebut sebagai tahap presipitasi atau turunnya titik-titik air dalam bentuk hujan. Tahapan yang kelima adalah infiltrasi atau peresapan air ke dalam tanah. Jadi, air hujan yang sudah turun ini tadi, dia akan meresap ke dalam tanah. Ada juga yang langsung masuk ke air laut, ke danau, rawa, sungai, dan sebagainya. Kemudian siklus airnya berputar seperti tadi. Sekarang sampai tahap ini, apakah kalian sudah paham? Ya. Dan bisa menjawab pertanyaan yang tadi, bukan? Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah air di bumi ini dapat habis? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena air itu mempunyai siklus atau perputaran. Mudah bukan? Sekarang, jika ada pertanyaan lanjutan, lalu kenapa di daerah-daerah lain ada fenomena kekeringan air? Padahal tadi disebutkan bahwa air di bumi ini tidak akan pernah habis. Jadi, siklus air ini dapat terganggu karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Apa saja kegiatan tersebut? Yang pertama adalah
penggunaan air secara berlebihan. Jadi, jika kita menggunakan air secara berlebihan, nanti akan menyebabkan airnya ini cepat berkurang. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah illegal logging atau perusakan hutan secara liar. Seperti yang kita tahu, salah satu fungsi tumbuhan atau hutan itu adalah menyerap air dan menampung air. Jika akar tanaman atau tanaman-tanaman ini dirusak secara liar, maka tidak ada yang menyerap air. Jadi, siklus air akan terganggu, yaitu di tahap infiltrasi dan juga evaporasi dan transpirasi. Kegiatan yang ketiga yaitu pengaspalan atau pembetonan jalan. Mengapa ini bisa mengganggu siklus air? Karena ketika air hujan turun, dia akan meresap ke tanah. Jika tanah-tanah banyak yang diaspal atau dibeton, maka air tidak bisa langsung meresap ke dalam tanah karena terhalangi oleh aspal. Jadi, dia membutuhkan waktu yang semakin lama untuk dapat meresap ke dalam tanah. Kemudian ada lagi pembukaan lahan. Nah, ini tadi yang awalnya hutan, dibuka lahannya, dijadikan pertanian, dijadikan pembangunan gedung-gedung bertingkat. Nah, ini juga bisa mengganggu siklus air. Dan yang terakhir adalah pembangunan bangunan liar di tepi-tepi sungai atau di tepi-tepi daerah resapan air. Ini juga akan mengganggu karena daerah resapan air semakin berkurang dan semakin sempit. Oke. Sekarang kalian paham bukan kenapa kok di daerah-daerah lain ada yang terjadi kekeringan? Jawabannya karena ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu jalannya siklus air tersebut. Oke, sampai sini pelajaran dari Bu Guru. Tetap semangat belajar. Jangan lupa terapkan perilaku PHBS agar terhindar dari virus COVID-19. Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.